Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1 channel 19145. Pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi syariah mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi. Untuk itu kita akan mulai pembahasan dari awal pemikiran akuntansi. Jadi perkembangan awal akuntansi itu pada awalnya akuntansi ini merupakan bagian dari ilmu yang pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran yang absolut. Nah, sebagai bagian dari ilmu pasti yang berkembangnya bersifat komunikatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikiran akuntansi pada awalnya berkembang merupakan seorang ahli matematika seperti Lucia Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Kemudian akuntansi dalam Islam itu merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat ke-282 untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih lanjutnya, akuntansi adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, sehingga menjadi pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Kemudian, sebenarnya sudah banyak akuntan yang mengakui keberadaan akuntansi Islam. Misalnya R.E. Gatling, William Roget, Baido, Hayashi dari Jepang, dan lain-lain sebagainya. Seperti Pacioli yang memperkenalkan sistem double entry melalui ilmu matematika, sistem akuntansi juga dibangun dari pasar persamaan akuntansi, yang mana aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Oleh karena itu, karena aljabar ini pada awalnya dikemukakan oleh ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam, nah maka sangat logis jika ilmu akuntansi juga telah berkembang besar di zaman itu, paling tidak menjadi dasar perkembangannya. Kemudian kita berbicara mengenai sejarah akuntansi, yaitu akuntansi ini kan kita ketahui salah satu profesi tertua di dunia. Nah, dari sejak zaman prasejarah, keluarga itu memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Nah, itu dari contoh kecil dari pahamnya mereka mengenai akuntansi. Nah, ketika masyarakat mulai mengenal adanya pedagang, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai value dan mulai mengenali sistem moneter atau monetary system. Terus bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi. Nah, Fir'aun Mesir dan Kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Menurut Littlon, dalam Boydon tahun 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut, dan juga dari masyarakat lainnya. Mengingat bahwa Pacioli sendiri telah mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan sejak abad sebelumnya, dan Venesia telah menjadi salah satu pusat perdagangan terbuka, maka sangat besar kemungkinan bahwa telah terjadi pertukaran informasi dengan para pedagang muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan muslim. Livier yang menyatakan bahwa pemikiran di Italia memiliki pengetahuan tentang bisnis yang baik disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. Kemudian bahkan di Heft pada tahun 1976 mengatakan bahwa Italia itu memiliki konsep double entry dari Arab. Nah, selain dari Eropa yang belajar ke Timur Tengah, nah pedagang-pedagang muslim pun tak kalah ikut andil juga dalam menciarkan atau mentransformasikan ilmu pengetahuannya. Nah, ini dimungkinkan mengingat kekuasaan Islam saat itu telah menyebar hampir ke separuh daratan Eropa dan Afrika, dari Jazirah Arab meluas ke Bizantium, Mesir, kemudian ke Suriah, Palestina, Irak, dan berlanjut sampai ke Spanyol dengan penyerbuan pasukan dikemandani Panglima Jabal Tariq ke Italia dan daerah-daerah Asia Timur hingga ke perbatasan Cina.
Dan terjadinya proses reformasi ilmu pengetahuan tadi juga dimungkinkan mengingat Al-Quran yang menyerukan semua orang untuk berdakwah. Nah, kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam tersebut seperti Kairo, Alexandria, Damsyik, Baghdad merupakan pusat perdagangan internasional yang cukup besar dan cukup pesat. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan teknologi Muslim tersebar di Eropa Barat. Amalfi, Venesia, Pisa, dan Genoa merupakan pelabuhan utama yang terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan perdagangan Muslim Afrika Utara dan tengah bagian timur ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Konstantinopel, dan Arsi. Sekian pembahasan saya mengenai sejarah akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.